الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Senang sekali saya Abe Gifran bisa menyapa kembali para pemirsa yang ada di rumah dan para pemirsa yang ada di studio semua. Insya Allah siang ini kita akan mengangkat tema-tema yang sangat menarik. Di antaranya jangan asal viral dan termakan hoax, sikap Rasulullah terhadap istrinya, dan cara menghapus iri dan dengki. Insya Allah tema-tema menarik ini akan disampaikan oleh guru-guru kita. Di antaranya Al-Ustadz Eri, yang kedua Al-Ustadz Kiai Syahdan, dan yang ketiga oleh Al-Ustadz Abu Musa. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun berada pasti akan terus bisa memantau apa yang akan dibahas oleh guru-guru kita semua. Dan para pemirsa dimanapun berada boleh untuk mengajukan pertanyaan kepada para guru-guru kita. Begitupun ketika para pemirsa ingin belajar ngaji, insya Allah kita akan ada program dalam segmen Ngaji Yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir. Namun tetap sebelumnya saya akan ingatkan kepada semua para pemirsa yang ada di rumah ataupun yang di studio untuk terus tetap kita menjaga 5M. Apa itu? Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Nah, sehingga agar kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum guru kita menyampaikan lebih dalam tentang tema yang tadi akan dibahas, sebelumnya mari sama-sama kita lihat dulu cuplikan VT yang berikut ini. Video yang memperlihatkan seorang pria yang mengenakan peci dan rompi berwarna hitam saat menendang dan membuang sesajen di lokasi erupsi Gunung Semeru. Diketahui lokasi peristiwa itu terjadi di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Video berdurasi 20 detik ini viral di media sosial dan menuai kecaman dari berbagai kalangan lantaran dianggap mencederai kerukunan antar umat beragama yang selama ini telah terbangun di Kabupaten Lumajang. Kalau saya sih nggak setuju ya. Aku sih kurang setuju ya. Kalau menurut saya sih nggak setuju ya. Aku nggak setuju sih. Menurut saya nggak setuju. Menurut kepercayaan saya tidak membenarkan, tapi kan tergantung orangnya lagi gimananya. Menurut aku sih itu
tahayul, lebih ke tahayul. Tapi baik lagi, menghargai aja toleransi. Kalau menurut saya sih ya sebelumnya karena saya muslim ya, jadi kalau saya kan nggak ada di agama saya kan nggak ada seperti itu. Cuma kita namanya Indonesia yang ragamakan budaya dan juga itu kan kepercayaan orang sana ya. Ya paling nggaknya walaupun kita nggak percaya, kita juga harus saling menghormati sih atas akan kepercayaan orang lain. Jadi dia kayak mungkin berdoa untuk yang dia percaya itu atau gimana. Kalau yang saya tahu sajian itu kan seperti bentuk makanan berupa pangan gitu, buah-buahan atau daging yang dikasih untuk persembahan gitu kan. Tapi nyatanya itu malah seperti sia-sia gitu, malah dibuang. Kita telah menyaksikan tayangan yang viral dan seperti apa dan bagaimana menyikapinya. Hadir di depan kita ada guru kita. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Sehat guru. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, segar ya guru ya. Alhamdulillah. Silakan guru dengan tema yang insya Allah mudah-mudahan bisa memberikan petunjuk dan manfaat buat umat. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Shalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa barik salim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau calon penghuni surga memang harus semangat ya. Alhamdulillah. Nah, kalau kita lihat tadi bagaimana berita ya berseliweran, apalagi sekarang zaman medsos. Kalau bahasa ininya tuh open source, terbuka semua. Jadi kalau dulu berita itu dipilah-pilah ya, ada orang yang atau lembaga yang bertugas untuk menyampaikan ini bagus beritanya, ini enggak. Kalau sekarang semuanya bisa kemudian kita akses, bisa dapat kita berita informasi apapun. Nah, di dalam Islam ini sudah diantisipasi sejak dahulu. Sudah ada tindakan preventifnya. Apa? Jelas di sini oleh Allah ditegaskan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fattabayun. Apakah artinya? Orang-orang yang beriman, jika kemudian datang satu berita ya dari orang-orang fasik, hendaknya kita apa? Tabayun. Apa itu tabayun? Nah, ini kan sering ya, pemirsa di rumah juga sekarang pasti sering sekali dengar tabayun begitu. Apa sih tabayun sebetulnya? Tabayun itu kalau kita pahami artinya mencari kejelasan dari sesuatu agar benar-benar jelas kebenarannya. Gitu. Jadi kalau ada sesuatu apapun itu mesti kita cek and recheck. Artinya kita periksa, kita teliti. Jangan sampai kita dengan berita tersebut, dengan informasi tersebut langsung bereaksi, merespon yang tidak kita cek lagi atau tidak kita periksa lagi. Padahal ini ternyata informasi yang kalau zaman sekarang disebutnya hoax. Ya, informasi berita bohong. Nah, kita harus pahami. Tetapi ingat ini pemirsa ya, tidak semua berita juga harus ditabayun. Wah, jadi gimana nih Ustadz? Benar. Untuk kebenaran-kebenaran yang sudah hakiki al-haqq nggak perlu ditabayun. Karena apa? Karena nanti malah jadi berulang-ulang, capek, buang-buang energi. Apa sih kebenaran yang hak? Nih, kalau Ustadz tanya, wah ini nih semuanya nih pasti udah santri-santri semua cerdas. Kalau 1 tambah 1 berapa? 2. Yang di sebelah sini 1 tambah 1 berapa? 2. Bener 2. Ustadz 1 tambah 1 berapa? Orang-orang soleh, orang-orang solehah, orang-orang beriman, yang tidak beriman, orang-orang penjahat, pembunuh, orang-orang yang semua yang fasik. Kalau ditanya 1 tambah 1 berapa? 2. Perlu ditabayun lagi nggak? Nah ya, jadi kalau kebenaran-kebenaran yang betul-betul hak kok,
kebenaran yang hakiki, kita tidak perlu tabayun lagi. Tetapi kalau kita mendapatkan kebenaran atau informasi bukan kebenaran yang kemudian ada subhat, meragukan atau kita tidak memahami, nah ini perlu kita kemudian cek and recheck. Jadi tabayun itu salah satunya bisa diartikan meneliti ulang, gitu, agar supaya kita tidak salah mengambil keputusan, betul nggak? Nah, ini harus dipahami kenapa? Karena coba kita lihat asbabun nuzulnya dulu nih dari ayat ini, ya surat Al-Hujurat tadi dibacakan oleh Ustadz Yusuf kan? Sebetulnya kenapa ada tabayun ini? Begini, dulu singkat cerita, ya ada yang namanya Harith bin Diror. Beliau ini masuk ke dalam keislaman, ya. Nah, kemudian oleh Rasulullah SAW, kemudian beliau ini ditugaskan atau diperintahkan untuk berzakat, berislam, kemudian apa? Berzakat juga, karena wajib rukun Islam kan. Nah, kemudian Harith bin Diror ini, ya Al-Khuzai ini, kemudian bilang sama Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, biar saya ini kan Bani Mustalik tuh dulu nih musuhnya Rasul, Bani Mustalik ini. Ya, yang diperangi. Tetapi ketika dia masuk ke dalam keislaman, dia pemimpinnya, dia bilang, saya akan kembali ke kaum saya, kemudian saya akan memungut zakat di sana. Nah, nanti antum Rasulullah SAW kirim utusan ke sana, ketika sudah terkumpul zakatnya, nanti kemudian tinggal diambil sama utusan dari Rasulullah SAW. Ya kan? Nah, berangkatlah Haris bin Diror ini. Kemudian Rasul mengutus yang namanya Walid bin Uqbah. Walid, kamu nih sudah dikumpulin nih zakatnya nih sama Harith. Kamu tinggal ambil tuh nanti situ. Nah, Walid ini pergi. Tetapi karena ini kan dulu musuh nih, Bani Mustalik nih. Lagi di jalan, takut. Takut ada apa-apa di jalan ke sana, tiba-tiba kemudian diserang dan lain-lain. Akhirnya dia memutuskan dengan pikirannya sendiri, dengan zon, makanya dengan pikirannya dia memutuskan untuk nggak jadi. Makanya dilarang juga kan di dalam Al-Quran apa? Ya ayyuhalladzina amanu stanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'da dhoni itsmun, ya. Orang-orang beriman, jangan kalian itu terlalu banyak prasangka, karena ada dosa dalam prasangka tersebut. Suudzon kan berdosa, benar nggak? Nah, dia udah suudzon. Walid ini, ini takut ini kalau terjadi apa-apa. Balik beliau ini, pulang. Kemudian tetapi sampai kepada Rasulullah SAW, apa beritanya? Kata Walid bin Uqbah ini, Harith tidak mau memberikan zakat. Bahkan aku akan dibunuh. Coba, nah ini udah berita hoax pertama nih dulu di zaman Rasul kan. Coba kalau seandainya ya Rasulullah SAW tidak tabayun, coba bayangkan. Langsung kan pasti, wah ini bisa diperangi ya, bisa kemudian terjadi fitnah, kehebohan begitu. Nah, tetapi Rasulullah SAW kemudian mengutus untuk coba dicek ke Haris, benar nggak kejadiannya seperti yang dilaporkan oleh Walid bin Uqbah. Ternyata ketika utusan datang, Haris menunggu. Antum kemana? Katanya gitu. Kok ditunggu-tunggu nggak ada? Nah, ini bilang, oh beritanya di Madinah apa? Beritanya tidak mau Haris ini memberikan zakat dan bahkan akan membunuh. Ini nih, makanya perlu yang namanya tabayun tadi. Penting sekali kita dalam setiap permasalahan ditabayun. Jangan sekali-sekali ada bahkan bukan seseorang yang kita kenal kemudian menyampaikan berita kemudian kita telan mentah-mentah. Kecuali kebenaran yang hak tadi. Apa sih kebenaran yang hak? Antum tahu nggak? Kata si Anu ini ya, katanya si Fulan, antum matanya 2. Nah gitu kan, kebenaran yang hak nggak kan gitu. Antum ini kupingnya 2 kan gitu. Nah itu kan sudah tidak perlu ditabayun lagi gitu. Siapa yang ngomong kuping saya 2, saya 4 kupingnya. Wah misalnya gitu. Ya kan nggak seperti itu. Nah hal-hal seperti ini penting. Apalagi di zaman sekarang. Di zaman sekarang bisa jadi editan. Video bisa diedit. Betul nggak? Berita-berita bisa dihapus-hapus. Nah inilah yang berbahaya yang kemudian
semua dari kita semuanya harus kemudian cek and recheck, apalagi dalam etika bersosmed. Ya, harus dicek, harus dilihat. Ada satu kejadian lagi sebetulnya yang tadi antum buka di mukadimah. Apa? Ada satu hoax, fitnah yang disebarkan ketika di zaman Rasulullah. Sampai gunjang-ganjing orang-orang yang beriman pada saat itu. Kenapa? Karena ada hoax tentang apa? Tentang Aisyah radhiyallahu anha. Wah, ini sedikit kisahnya ya. Nah, kisahnya gimana? Kisahnya sebetulnya pada satu hari setelah peperangan, kemudian rombongan Rasulullah SAW ini pulang ke Madinah. Ya, pulang ke Madinah. Kemudian di tengah jalan ketika sudah malam ini, Aisyah radhiyallahu anha ini mau kemudian buang air ke belakang. Kemudian rombongan berhenti. Rombongan berhenti, Aisyah kemudian ke kamar mandi, ya ini istilahnya gitu. Nah, kemudian pada saat itu Aisyah balik. Ketika Aisyah balik, kan dibawa di tandu, ya di tandu itu. Ketika balik, Aisyah memeriksa kalungnya. Kalungnya nggak ada, jatuh. Turun dari tandu, mencari lagi. Orang yang nandu karena gelap malam nggak tahu, diangkut aja tandunya. Nah di sini kita bisa tahu bahwa Aisyah itu sebetulnya berat badannya berapa kira-kira? Nah kalau yang di rumah berat badannya nih, ya kira-kira ibu-ibu yang ketika diangkat itu kemudian 4 orang atau 2 orang sudah kemudian ini, itu kan terasa betul. Tetapi berarti Aisyah ini tandu ada beliau dan tidak ada beliau ini tidak terasa. Paham ya? Jadi kurus-kurus, langsing-langsing. Kayak pemirsa di rumah semua tuh langsing-langsing kelihatan dari saya nih, dari sini. Ya, maunya gitu kan. Nah jadi gak tahu bahwa Aisyah ini tertinggal. Kemudian tandu ini berangkat. Ketika berangkat sudah Aisyah keluar, wah sudah berangkat ini yang namanya rombongan. Kemudian Aisyah tertidur menunggu siapa yang nanti akan balik ya. Kan karena kalau udah ngeh kan, waduh ini ketinggalan akan balik. Nah Aisyah menunggu. Datanglah Sofwan, kemudian melihat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah yang terdengar itu kemudian Aisyah bangun dan kemudian diantarkan. Nah disinilah kemudian ada hoax. Hoax yang kemudian disebarkan bahwa ternyata Aisyah itu berselingkuh, kurang lebih begitulah. Gitu ya. Dengan tadi. Nah inilah yang kemudian menjadi gunjang-ganjing yang kemudian disinilah ya ditegaskan oleh Allah bahwa mereka ya yang sebetulnya senang menyebarkan berita-berita keji di antara orang-orang yang beriman, ya azabun alimun, kata Allah itu azabnya fi dunia wal akhirat. Jadi di azab itu di dunia dan di akhirat. Karena apa? Karena dia menyebarkan hoax untuk memecah belah, untuk merusak keharmonisan orang-orang beriman. Nah inilah. Jadi intinya ada orang-orang yang sengaja memang membuat hoax. Nah jadi hoax itu ternyata ada memang orang-orang yang sengaja yang membuat hoax. Jadi kita harus semakin hati-hati. Nah untuk semua nih di rumah pemirsa dan kita semua di sini, insya Allah kita harus terbiasa dengan apa? Dengan bagaimana metode tabayun tadi. Kita aja baca hadis kan ada hadis sahih. Bagaimana kita melihat hadis hasan, bagaimana yang dhaif, bagaimana yang maudhu. Nah kita terlatih, apalagi santri-santri harus terlatih. Jangan langsung diambil ya. Harus dicek dulu sanadnya kemana dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu ya. Insya Allah mudah-mudahan pemirsa di rumah itu menjadi tercerahkan. Oh betul, berarti bagaimana cara menghadapinya dan seperti apa di zaman Rasulullah ketika datang hoax. Masya Allah, begitu menarik yang disampaikan oleh guru kita Kiai Erik Yusuf. Luar biasa, terima kasih guru, sangat memberikan petunjuk, wawasan, informasi yang luar biasa buat para pemirsa semua. Jangan sampai kita termakan hoax, banyak-banyak untuk positive thinking dalam menyikapi segalanya. Persatuan adalah lebih utama dan saling menghargai dalam toleransi merupakan wujud dari Pancasila.
Setelah ini kita akan menyaksikan kembali seorang guru kita yang akan memaparkan dengan tema sikap Rasulullah terhadap istrinya. Namun setelah yang berikut ini, tetap di Cahaya Hati Indonesia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Ustaz Yusuf yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi rahmat buat yang membaca dan umumnya buat kita semua yang mendengarkan. Masih semangat Bapak-bapak? Masih semangat? Kakak-kakak masih semangat? Nah ini Bapak-bapak dari mana Bapak-bapak? Dari Majelis Taklim Al-Barkah. Alhamdulillah. Kalau kakak-kakak dari mana? Dari PTQ 25. Kakak-kakak sebelah sini sama? Dari mana kak? PTQ 25. Alhamdulillah. Semangat terus. Sekarang kita akan mendengarkan tausiah yang kedua. Insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Syahdan dengan tema sikap Rasulullah terhadap istrinya. Tafadhol Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala sahibis syafaati wal mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi dzawil hasanat. Amma ba'du. Ibu bapak jamaah Al-Barkah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, host kita yang ganteng luar biasa Ustadz Abai, dan para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih yang tidak menginginkan pasangan hidup yang baik, berakhlak mulia sekaligus setia? Siapa juga yang sudi hidup bersama pasangan yang sering kasar, mudah marah sekaligus doyan maksiat? Kenapa? Karena siapapun orangnya, baik yang sudah maupun yang akan menikah, pasti mendambakan dan menginginkan rumah tangga yang sakinah, harmonis, dan tentunya langgeng, penuh cinta dan kasih sayang. Insya
Karenanya saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur karena Allah menganugerahkan, memberikan karunia kita sebagai umat Rasulullah. Seorang nabi yang memiliki pribadi akhlak mulia, teladan yang komplit dan paripurna. Di mana kalau kita lihat Nabi Sulaiman contohnya, barangkali kita bisa meniru dan mengambil contoh bagaimana beliau memimpin negara, mengatur pemerintahan. Tapi bagi orang yang tidak punya, rasanya rada sulit mencontoh beliau karena beliau berlimpah harta dan kekuasaan. Nabi Isa, barangkali kita bisa mengambil contoh beliau bagaimana hidup sederhana, konsep zuhud. Tapi dari beliau kita rada sulit kayaknya memotret bagaimana keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nabi Yakub, barangkali kita bisa memotret beliau bagaimana beliau mendidik putra-putra beliau. Tapi bagi seorang pedagang, panglima perang, pejabat, rada sulit mengambil contoh dari beliau. Tapi Rasulullah, sebagai apapun kita, siapapun kita, bisa kita potret pribadi Rasulullah. Kenapa? Karena beliau seorang nabi sekaligus suami. Beliau memang panglima perang, tapi beliau juga pedagang. Beliau memang manusia biasa, tapi beliau pemimpin negara. Subhanallah. Terlebih saudara, urusan rumah tangga, Masya Allah. Beliau adalah sosok paling tepat karena beliau adalah pribadi di mana potret keluarga beliau begitu indah, penuh berkah, harmonis, bertabur cinta dan kasih sayang. Beliau sosok dengan sejuta teladan yang paling memuliakan dan mengistimewakan istri-istri beliau. Karena itu dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa wa hiyarukum linisaihim khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah dia yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik dengan istri-istrinya. Masya Allah. Karena itu saudara, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap perilaku Rasulullah yang dicontohkan untuk kita semuanya? Pertama, Rasulullah keluarganya, beliau adalah suami yang romantis, Pak. Luar biasa indah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah ketika Sayyidah Aisyah beliau memakan daging, bekas gigitan daging Sayyidah Aisyah digigit oleh Rasulullah. Sayyidah Aisyah minum, bekas bibir Sayyidah Aisyah diminum oleh Rasulullah. Masya Allah, indah romantis Rasulullah. Bahkan Rasulullah memanggil istrinya dengan panggilan yang terbaik. Beliau panggil Sayyidah Khadijah, ya Khadijatul Kubra, wahai Khadijah yang agung. Dijawab oleh Khadijah, labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Habiballah, labbaik ya Nabi Allah. Masya Allah, indah romantis keluarga Rasul. Tapi Pak, Bu, kalau nggak bisa romantis jangan dipaksa. Kalau kata orang Betawi, jengah. Kalau bisa memang romantis, tapi kalau nggak bisa nggak usah dipaksa. Rumah tangga yang penting saling hormat menghormati, harga menghargai. Kalau bisa memang romantis, contoh Rasulullah. Kalau nggak bisa jangan dipaksa. Mentang-mentang habis ngaji hari ini Rasul keluarganya romantis. Besok sore sama ibu-ibu dipraktekin. Suaminya pulang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah suamiku, dirimu telah ku nanti sejak pagi hari. Aku sangat merindukanmu. I love you suamiku. Kata suaminya, lu mabok. Lah nggak biasanya begitu, tato kayak cacing kepanasan. Lebay itu mah lebay ya kan. Tapi bahwa kita harus romantis, iya. Bagaimana caranya? Contoh Rasul memanggil pasangan dengan panggilan terbaik. Jangankan ke istri beliau, Rasulullah memanggil orang lain aja dengan kelebihannya. Beliau manggil suku Aus, wahai kaum ahli pemanah, datang kalian ke sini.
Rasul manggil suku Khadrat, wahai kaum ahli pencari jejak, datang kalian ke sini. Rasul manggil orang kelebihannya, kita manggil orang kekurangannya. Orang palanya peang kita panggil penjol, sini lu jol. Orang palanya gede kita panggil bagol, sini lu gol. Masya Allah. Kita jauh dari akhlak Rasul. Makanya Rasulullah manggil Sayyidah Aisyah, ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan. Masya Allah, indah. Makanya Pak, panggil panggilan yang terbaik kepada istrinya. Ini jangan-jangan mentang-mentang pejabat gaji gede, manggil istri sembarangan. Buluk, sini luluk. Masa lu buluk istrinya dipanggil. Panggil dengan panggilan terbaik. Bapak misalnya istrinya putih, panggil, ya Baido, wahai yang keputih-putihan. Ya Sauda, wahai yang kehitam-hitaman. Kalau istrinya burak, ya Pak, ya Bureko, ya wahai yang keburak-burakan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain itu apa? Rasulullah seringkali memuji istrinya. Masya Allah. Bapak-bapak sering muji istrinya, sering? Nah, sering gak dipuji? Nah, puji Pak, istri paling demen sama dipuji. Bohong dikit gak apa-apa. Iya. Nih istri lagi dandan Pak ya, kita puji. Masya Allah istriku cantik sekali. Padahal kita niatnya udah enak banget. Gak apa-apa puji, ya kan? Istri mah paling demen kalau dibohongin, dia mah paling demen dibohongin. Kalau istri senang kita juga dapat pahala. Nyenengin istri dengan berbohong kan dapat pahala ya, betul gak Pak? Iya. Puji istri. Makanya Rasulullah luar biasa. Ketika Sayyidah Aisyah merajut pakaian, Rasulullah memperbaiki sendalnya, itu bercucuran keringat Rasul, bertaburan cahaya dari wajah Rasul. Sayyidah Aisyah terpesona sampai membuat syair dan melantunkan sebuah syair. Saking asiknya dan hebatnya, Rasulullah memuji Sayyidah Aisyah. Jazakillah Aisyah khairan. Semoga Allah membalas kebaikanmu Aisyah. Kata Rasulullah, kebahagiaanmu atasku sungguh seperti kebahagiaanku atasmu. Masya Allah, luar biasa. Maka cara satunya menumbuhkan keharmonisan, saling memuji. Jangan sampai rumah tangga nggak pernah memuji Ustadz Abai. Ada anekdot Ustadz, ada suami nggak pernah muji suaminya. Suatu hari suaminya pulang kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang, udah pulang bang? Iya. Udah makan bang? Belum. Makan tuh bang, di meja udah ayah siapin. Si abangnya makan tersenyum, niat istrinya tersenyum. Abangnya makan lagi tersenyum, niat istrinya tersenyum. Istrinya jadi salah tingkah. Abang apa sih bang senyum-senyum mulu? Kata abangnya, istriku ini makanan lezat, nikmat banget makanan. Malah nangis bininya Pak. Abang jahat. Lo kenapa? Berapa tahun bang kita nikah? 15 tahun. 15 tahun kita nikah, abang gak pernah muji masakan saya bang. Ini makanya abang puji. Itu masakan tetangga bang. Masya Allah. Hati-hati Pak, makanya tanya dulu makanan siapa. Salah muji repot urusannya. Kan gitu. Yang kedua, sudah Ustadz. Terus? Cukup ya. Ya barangkali itu yang selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dalam rumah tangga sering membantu kerjaan istri beliau. Rasulullah menutupi dan bahkan menerima kekurangan daripada istrinya. Oleh karena itu saudara, mudah-mudahan kita bisa meneladani akhlak Rasulullah semuanya. Amin ya robbal ya Allah ya robbal alamin. Terima kasih Allah. Terima kasih Kiai Syah, dan luar biasa begitu luas ilmu yang beliau sampaikan untuk kita semua. Subhanallah, luar biasa beliau telah memaparkan begitu luas ilmu beliau, sehingganya mari kita amalkan untuk bagaimana caranya kita menjadi terbaik bagi pasangan kita masing-masing. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah selanjutnya dari Ustadz Abu Musa dengan tema cara menghapus iri dan dengki. Tetap setelah yang satu ini, Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Para pemirsa yang ada di rumah maupun pemirsa yang ada di studio, saya tadi sudah menyampaikan bahwa insya Allah kita akan mendengarkan kembali tausiah selanjutnya, yang insya Allah
tentunya dengan tema-tema yang begitu menarik. Insya Allah hadir di tengah kita Ustadz Abu Musa. Insya Allah beliau akan menyampaikan cara menghapus iri dan dengki. Mudah-mudahan ini bisa jadi petunjuk dan informasi buat kita semua. Kepada beliau kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah faqad fazal muttaqun. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatum bisalamil mubin linuqtati ta'ini ya gharami. Ayo sama-sama. Salatum bisalamil mubin linuqtati ta'ini ya gharami. Sebut nama Allah. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lebih kencang. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan dengan asbab sholawat ini Allah bersihkan hati-hati kita dari segala macam penyakit iri dan dengki. Amin ya robbal. Para pemirsa di rumah dan para pemirsa yang berada di studio dan terkhusus host kami Ustadz Abai Gifran, mudah-mudahan terus Allah muliakan dari dunia sampai akhirat. Amin guru. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mau bertanya tapi jawab yang jujur. Kerudung hitam tak berkacamata, jangan ada dusta di antara kita. Baik, saya mau bertanya, di antara sekian jamaah yang ada di tempat ini maupun pemirsa yang berada di rumah, ada tidak yang mempunyai penyakit iri atau dengki? Ada tidak? Ada tidak? Insya Allah di sini tidak ada. Di sana, tapi katanya pindahan dari sini. Nih Masya Allah. Baik, berbicara tentang iri dan dengki, Masya Allah. Awas, bahwa sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, amal ibadah yang sering kita lakukan akan bernilai sia-sia, bahkan terhapus pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas asbab adanya sifat iri dan dengki dalam diri kita. Lalu bagaimana solusinya? Yang pertama, ulama kita mengajarkan agar menghapus iri dalam diri kita, yang pertama adalah pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, kita terkadang mengukur sebuah kenikmatan hanya terbatas pangkat, kedudukan, materi. Tetapi terlebih daripada itu semua, banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang sering kita lalaikan, bahkan sering kita lupakan. Bangun tidur mata mampu memandang, itu nikmat bukan dari Allah. Bangun tidur kaki mampu melangkah, itu bukan nikmat dari Allah, adalah nikmat dari Allah. Dan nikmat inilah yang sering kita lupakan. Maka dari itu ayo pandai bersyukur. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala jelas berfirman, wa iz ta'azzana rabbukum
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Dengan pandai bersyukur ini, insya Allah hati kita akan menjadi bersih dan kita akan merasa puas dengan apa yang kita miliki tanpa berpengaruh dengan orang lain. Mohon maaf, kita terkadang tetangga beli kulkas kita yang kepanasan. Betul tidak? Tetangga beli kipas angin kita yang kegerahan. Pas tetangga beli mobil, kita yang masuk ambulan mati. Masya Allah. Kenapa? Karena kurang pandai menjaga hati. Penting untuk kita semua, ayo sama-sama pandai menempatkan diri di mana kita berada. Dan ini yang menjadi poin kedua untuk menghapus sifat iri dalam diri kita adalah pandai memilih sahabat. Pernah main sama orang ini. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, istaksiru minal ikhwan fa inna likulli mu'minin syafa'atan yaumal qiyamah. Yang artinya perbanyaklah sahabat-sahabatmu dalam kebaikan. Perbanyaklah teman-temanmu yang taat, yang ahli ibadah, yang rajin sholat, yang rajin menuntut ilmu, yang rajin membaca Quran. Kenapa? Karena sahabat-sahabatmu yang ahli ibadah kelak nanti akan mampu menarik tanganmu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, momen ini ayo tengok depan belakang kita. Tengok samping kanan kiri kita. Ayah bunda yang berada di rumah, ayo sama-sama kita tengok tetangga-tetangga kita. Pandang wajahnya, ingat baik-baik. Kalau ternyata nanti saya diizinkan oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah. Dan ternyata sahabat-sahabat saya yang ada pada malam hari ini tidak berada di surganya Allah. Dan ternyata ada dalam nerakanya Allah. Akan saya cari antum semua dan insya Allah akan saya tarik masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, kalau ternyata nanti ketika para jamaah, para pemirsa di rumah ditakdirkan masuk ke dalam surganya Allah dan ternyata di surga tidak bertemu dengan saya, titip salam saya kepada Rasulullah, titip salam saya kepada Allah. Ingat malam ini, ingat hari ini kita berjumpa, kita duduk bersama yang tiada lain kita mengagungkan asma Allah, kita bermunazat, berzikir, bersolawat kepada baginda Rasul. Maka kalau nanti tidak ada saya di dalam surga, ayo cari saya di dalam neraka dan masukkan saya ke dalam surga. Setuju? Setuju? Kan enak kalau kita kumpul bareng-bareng di dalam surga. Kita nyewa bis nanti Bapak masuk surga bareng-bareng. Amin ya Rabbal. Baik para pemirsa Cahaya Hati Ainus TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya poin yang ketiga untuk menghapus sifat iri dalam diri kita adalah ayo hati-hati terhadap lingkungan. Ingat kenapa? Karena lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap karakter kita. Ya, lingkungan yang baik insya Allah akan menjadikan diri kita menjadi baik. Namun sebaliknya, lingkungan yang kurang baik akan berpengaruh terhadap karakter anak-anak kita. Mohon maaf Bapak, kita semua bakal mati, betul tidak? Betul? Masya Allah, orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, Pak RW, Pak RT, semua bakal mati, betul? Dan ingat tanda-tanda akhir zaman sudah semakin tampak apa? Nih, virus COVID-19 adalah surat cinta dari Allah. Ternyata kita sudah masuk fase akhir zaman di mana sudah ada contohnya banyak orang yang mati secara mendadak. Malamnya masih ngaji, paginya mati. Ada yang begitu? Banyak. Malamnya masih tahajud, paginya mati. Malam masih main gapleh, balak 6, paginya mati. Malam masih main catur, sekak seter, paginya mati. Malam masih mancing bawa joran, paginya mati Bapak. Nih, tanda-tanda akhir zaman sudah semakin tampak. Maka dari itu, ayo, lingkungan yang terbaik adalah jangan jauh-jauh dari ulama-ulama kita. Jangan jauh-jauh dari majelis-majelis ilmu. Kenapa?
Karena majelis ilmu inilah yang menjadikan hati kita bersih dengan siraman rohani, dan tempat-tempat seperti inilah yang memang dirindukan hati kita untuk terus mencas diri kita agar semakin bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di hamparan sajadah ini yang tiada lain adalah sebagai momen kita untuk membersihkan hati kita. Karena dengan asbab duduk di tempat inilah, insya Allah hati kita akan tertata. Hati kita akan terus meningkat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita berdoa mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala macam penyakit-penyakit hati, dan Allah gempur seluruh ruang iblis dalam diri kita agar Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa begitu dalam pemaparan yang beliau sampaikan, dan ini tentu menjadi ilmu buat kita semua. Ustadz Abu Musa, bagaimana cara ketika kita terus bisa menjaga husnuzon kepada orang lain? Baik, makna husnuzon adalah baik sangka. Ingat, hati ini ibarat raja. Dan anggota tubuh kita adalah rakyatnya ataupun bala tentaranya. Jadi ketika hati berucap, ketika hati menginginkan sesuatu, baik itu kebaikan maupun keburukan, maka si rakyat pastinya akan merespon. Maka dari itu, hal yang terpenting untuk berbaik sangka kepada orang lain adalah bagaimana cara kita memanage hati kita untuk tetap terus berada di dalam koridornya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau hati sudah terlembaga dengan keimanan, maka tangan akan memegang sesuai dengan tuntunan iman. Mata memandang sesuai dengan tuntunan iman, dan seluruh panca indera kita akan bergerak, berbuat sesuai dengan tuntunan iman. Subhanallah, luar biasa yang disampaikan oleh guru kita Kiai Abu Musa, yang begitu luar biasa. Intinya jaga hati kita, jaga pandangan kita, jaga akhlak kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak termasuk yang dengki dan iri kepada apapun. Insya Allah setelah ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial kita @Cahaya Hati iNews di segmen Jamaah Bertanya bersama para guru-guru kita. Namun setelah jeda yang berikut ini, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan di sebelumnya, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk pada media sosial @Cahaya Hati iNews. Insya Allah akan dijawab langsung oleh guru-guru kita yang sudah ada di depan kita semua. Yang pertama kita akan berikan pertanyaan kepada Kiai Erik. Guru, ada pertanyaan nih. Datangnya dari Malaka CHFI. Assalamualaikum Kiai Erik. Ya. Saya mau bertanya, ada salah satu teman, dia sering jadi donatur untuk santunan anak yatim. Nah, dia juga sering baca syahadat untuk dapat KTP Islam. Tapi sebenarnya di hatinya dia nggak mau masuk Islam. Tapi dia juga sering belajar agama Islam, namun dia tetap kekeh nggak mau masuk Islam. Bagaimana caranya untuk membimbing dia agar mau kenal dan masuk Islam? Masya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal ya. Kalau kita lihat, kita nggak usah pusing-pusing. Kenapa nggak usah pusing-pusing? Karena Allah yang muqallibul qulub. Allah yang membolak-balikan hati. Karenanya kita cukup saja merangkul dia. Jadi dia ini belajar syahadat tapi nggak mau masuk Islam. Biarin aja, orang sudah belajar syahadat aja insya Allah akan masuk berkah itu kan. Amin. Masya Allah. Dia kemudian tadi sodako atau apa? Zakat. Belajar, ya, zakat. Tapi dia belum mau masuk Islam. Insya Allah kebaikan yang satu akan membawa kepada kebaikan yang lain. Tinggal kita doain aja, kita mohon sama Allah, ya Allah bukakanlah, lapangkanlah hatinya. Engkau yang membulak-balikan hati, muqallibul qulub. Ya Allah, masukkanlah hidayahmu. Kan begitu, kita mohon aja. Nanti insya Allah, ya kalau kemudian dia bilang nggak mau tuh mungkin karena apa? Mungkin karena
Dia lihat kita masih belum bagus malah. Kita akhlaknya sebagai umat Islam masih membuat dia tidak nyaman. Kita orang-orang yang beriman seharusnya memberikan rasa aman, kenyamanan, malah dia menjadi tidak nyaman. Kita orang Islam yang memberikan keselamatan, malah dia merasa tidak selamat. Jadi boleh jadi dia tidak mau masuk Islam bukan karena Islamnya, tetapi karena kita semua yang akhlaknya belum bagus. Jadi kita penting bisa harus jadi contoh buat mereka dulu. Makanya kita harus memperbaiki diri agar supaya dia lihat, ih kenapa sih kamu baik banget? Karena saya diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik. Akhirnya dia bilang, agama kamu apa? Islam. Saya masuk Islam insya Allah. Masya Allah. Berarti Malaka harus jadi contoh yang baik. Biar mudah-mudahan kita doain yang baik. Sehingga saudara-saudara kita mampu mengenal agama kita dengan baik. Insya Allah. Terima kasih guru. Sekarang ada pertanyaan yang kedua. Guru Erik sebentar. Siap. Masih ada dari jamaah kita. Silakan jamaah yang mau bertanya sama Kiai Erik. Siapa? Siapa yang mau bertanya? Dengan siapa? Sebut namanya dulu dan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ernawati dari PT Ki 25. Pak Ustadz Erik, saya mau bertanya. Bagaimana jikalau sebuah kabar yang kita sampaikan bukan fitnah, namun fakta, tapi kita malah dianggap ngejelekin orang tersebut. Padahal kita cuma mau ngasih tahu kalau orang itu tidak baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sih bukan pertanyaan Ustadz. Curhat ya. Ini siapa tadi? Erna. Mau jawab sendiri nggak? Kalau mau jawab sendiri juga boleh. Masya Allah. Gini Erna, ini pertanyaan sendiri atau pertanyaan orang lain atau bagaimana? Gini ya. Kita itu harus kembali lagi innamal amalu binniyat. Niat kita apa sih? Ya, niat kita apa nih? Gitu. Kalau kita ngelihat orang gitu ya, kita pengen ngasih tahu kejelekan dia. Niatnya itu pengen ngebongkar aibnya, pengen nampakin aibnya, atau pengen nasihatin dia, atau pengen ngerangkul dia supaya dia tuh nggak ada keburukannya. Itu niat yang paling pertama. Dari niat kemudian bagaimana caranya? Cara mesti benar, mesti tiba kepada Rasulullah SAW. Betul nggak? Intinya begini, kita harus lihat, jangan-jangan kita masuk ayat ini. Wala tajassasu wala yaqtab ba'dhum ba'dha. Jangan kamu tajasus kata Allah. Tahu tajasus karena apa? Tajasus itu mencari-cari kesalahan. Jadi bukannya ketemu kesalahan orang, tapi memang dicari. Ketika sudah dapat kesalahannya, kemudian kita omong-omongin tuh. Ketika kita udah omong-omongin, terus kita bilangnya apa? Kita berlindung di balik, kan memang faktanya begitu. Ya memang faktanya itu ya masuk gibah jadinya gitu. Jadi wala yaktab ba'dhum ba'dha, setelah kamu lihat ada kesalahannya, jangan kamu kemudian menggibahnya. Gitu loh. Nah, ini karenanya kita lihat, kalau kita memang benar-benar ingin nasihatin orang tersebut, cari cara yang baik untuk memberikan pesan. Misalnya kita cari waktu yang baik, jangan di depan orang, lihat dulu momennya yang bagus. Betul. Ya, lihat gini. Kalau kita lihat wa isqala luqmanu li banihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Itu kan sebetulnya kata-katanya ketika seorang Luqman menasehati. Ya'izuhu di sini, wahzun di sini apa? Maksudnya Luqman itu memberikan nasihat dengan cara yang baik. Menyampaikan pesan dengan cara yang baik. Nah, kita juga harus melihat kalau mau menyampaikan pesan sama orang tuh harus lihat cara yang baik. Bahkan Rasulullah SAW pernah begini. Ada seseorang yang berselisih dengan istrinya ya, ada biasa rumah tangga gitu. Mau curhat ke Rasulullah. Yeah. Rasulullah dengar, kemudian Rasulullah bilang, kembalilah esok insya Allah aku jawab besok. Datang besoknya lagi kata Rasulullah, kembalilah esok insya Allah aku jawab besok. 3 hari sama Rasulullah nggak dijawab, disuruh kembali. Sahabat yang di sebelah bilang, wahai Rasul, kok masalah begitu aja sampai harus 3 hari? Kata Rasul apa? Hari-hari kemarin dia masih emosi, masih marah. Jadi kalau dikasih tahu juga nggak akan masuk. Coba bayangkan, betapa jadi cara menasehati orang itu bukan hanya pesannya saja yang harus bagus, tetapi caranya yang baik dan waktunya harus tepat. Masya Allah, didorong dengan ya bunaya. Dengan apa? Ibni itu
panggilan sayang. Jadi artinya harus didorong dengan kasih sayang. Nah, jadi kalau kita sayang sama orang, sama sahabat, sama teman, lihat, aduh teman kita nih ada nggak bagusnya nih. Gimana cara nasihatinya? Kita harus nasihatin dengan cara yang cantik tadi. Lihat-lihat waktunya kapan, cara ngomongnya dipikirin dulu supaya nggak nyakitin hati, betul nggak? Nah kemudian waktunya harus waktu yang tepat. Insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Guru Kerik cukup sangat memberikan banyak sekali ilmu buat kita semua. Kembali kepada Kiai Syahdan. Kiai Syahdan, ada pertanyaan datang dari media sosial dari hamba Allah. Assalamualaikum Kiai Syahdan. Saya seorang wanita yang baru saja melangsungkan pernikahan, tapi atas dasar kebodohan. Sebelumnya tidak mengenal, atas dasar perjodohan. Sebelumnya tidak mengenal siapapun suami saya ini. Namun karena permintaan orang tua, akhirnya mau nggak mau saya menerima pernikahan ini. Tapi suami saya sering mengatakan bahwa dia tidak menginginkan saya sebagai istrinya. Apakah ini pernikahan termasuk ibadah ataukah justru menjadi dosa? Karena saya sendiri pun tidak mencintai suami saya. Bagaimana dengan ini? Silakan Ustadz, ruwet banget ya. Ya para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Jamaah Al-Barkah Al-Mukarram Ustadz Erik Yusuf. Perjodohan sebetulnya sah-sah saja asal dia ada beberapa persyaratan ya. Pertama, harus melalui persetujuan mempelai wanita. Jadi harus sama-sama dimintai persetujuannya. Yang kedua, tentu tidak boleh ada paksaan. Agama melarang kita memaksa. Ya. Yang ketiganya tentu harus ada izin daripada si walinya wanita tersebut. 3 perkara ini kalau dilakukan, maka itu menjadi boleh-boleh saja, bahkan bagus ya. Asal tadi 3 itu terlaksana. Ya. Jangan sampai dipaksa. Ya. Jangan sampai dipaksa. Makanya di dalam Islam ada istilah yang namanya ta'aruf. Gitu. Bukan berarti perjodohan nggak boleh dipaksa, kemudian pacaran. Nggak dibenarkan juga pacaran, Ustadz, ya kan? Karena, siap guru, siap. Iya, karena paling nggak pacaran itu memang ada positifnya pacaran, ada. Ada paling enggak 3 positifnya pacaran. Apa tuh, Guru? Apa tuh? Yang pertama positif haram. Yang kedua positif sakit hati. Iya, siap. Yang ketiganya bisa positif hamil itu. Nah, iya ini kan? dia. Iya, benar nggak? Iya. Karena orang pacaran itu, kenapa banyak remaja yang stres, frustasi, bahkan ada yang bunuh diri? Karena pacaran, Pak. Belum apa-apa udah menumpahkan perasaannya. Belum apa-apa udah memberikan jiwanya kepada pasangan yang lain. Begitu nggak jadi, bahkan rata-rata orang pacaran banyakkan gagalnya. Makanya dalam Islam ada ta'aruf. Makanya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak ta'aruf. Orang belum nikah sayang-sayangan. Gimana sih? Iya. Ta'aruf. Siapa yang bisa mengatur hati orang kecuali Allah Subhanahu wa taala? Minta kepada Allah. Minta petunjuk kepada Allah yang diberikan yang terbaik. Ditumbuhkan rasa kasih sayang, cinta kasih dan seterusnya. Insya Allah itu akan langgeng rumah tangga. Masya Allah, luar biasa sekali Keisha dan menyejukkan, banyak solusi dan memang ini yang harus dilakukan. Sehingga kita harus ngejalanin semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Gak ada paksaan siapapun, tapi harus betul-betul timbul dari hati kita untuk bagaimana cara kita bisa saling mengenal satu sama lain. Kalau nggak kenal maka nggak ta'aruf. Maka dengan ta'aruf insya Allah bisa saling kenal yang positif, yang baik, yang tentunya maslahat bukan hanya dunia tapi juga membawa maslahat akhirat. Alhamdulillah. Subhanallah. Lanjut dengan pertanyaan dari jamaah Kesyahdan. Tenang dulu. Ada pertanyaan dari jamaah, silakan. Udah nggak sabar kayak ini jamaah. Silakan. Dengan siapa? Salam dulu Bapak, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oksa dari Jemaah Masjid Al-Barkah Asy-Syafiyah. Pertanyaannya gini Pak Kiai Syahdan, ini realita dalam kehidupan kita sehari-hari dalam rumah tangga antara suami dan istri.
apalagi mengikuti perkembangan kondisi zaman sekarang ini, apakah salah jika suami marah kepada istrinya karena terlalu banyak menuntut? Bagaimana tuh Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Aksa, Ibu, Bapak, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi rumah tangga dibangun dengan atas dasar kasih sayang dan berkomunikasi, dialog. Rasulullah nggak pernah marah, Bapak Ibu. Rasulullah nggak pernah menyakiti pasangannya. Itu dibangun dengan dialog, memberikan contoh yang baik, gitu loh. Kalau memang suami atau istrinya melakukan satu kesalahan yang berlebihan, ingatkan dengan cara yang baik, gitu loh. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Mereka itu memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya, ya. Secara patut harus kita pergauli dengan baik, kita atur hak dan kewajibannya secara baik pula, dan hati-hati ya kita menjaga bagaimana perasaannya. Kadang-kadang memang mohon maaf, yang namanya perempuan kadang-kadang kan banyak nuntutnya. Itu cerewetnya kadang-kadang yang nggak tahan ini Ustadz ya kan. Karena memang menurut survei kalau suami atau laki-laki sehari semalam bicara hanya 7.000 kata. Tapi kalau perempuan sehari semalam 20.000 kata. Karena itu wajar kalau kemudian banyak nuntut ya. Nih suami nggak usah marah. Ikhlasin aja, terima, ya kan, dengerin aja. Suatu hari ada seorang yang pengen ngadu Ustadz ke sahabat, ke Khalifah Umar bin Khattab. Istrinya cerewet luar biasa, udah nggak tahan dia, nggak tahan. Gue mau ngadu dah ke Khalifah. Berangkat dia ke rumah Khalifah, begitu nyampe Khalifah lagi diomelin sama istrinya. Lah Khalifah lagi diomelin, kagak jadi dia balik badan ketahuan, siapa tuh? Saya Khalifah. Mau ngapain? Nggak jadi. Mau ngapain? Nggak jadi saya. Mau ngapain? Saya tadinya pengen curhat sama panjenengan. Terus saya nggak jadi. Lah emang apa? Curhatnya apa? Saya suka diomelin sama istri saya, tapi saya nggak jadi curhat. Emang kenapa? Lah situ aja lagi diomelin sama bini. Iya. Aduh. Kata sahabat Khalifah Umar bin Khattab, Mas, kalau istri kita ada kekurangan satu, ingat banyak kebaikannya. Banyak tugas kewajiban suami yang dihandle oleh istri, Masya Allah. Makanya Al-Quran mengatakan, فَإِنْ كَرِهْتُمُهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Kalau ada kejelekan, aib dia istri, kekurangannya, kita harus bersabar. Kenapa? Karena Allah memberikan banyak kebaikan dari istri kita. Sampai ada anekdot nih Ustadz. Itu suami udah gak tahan, bininya cerewet luar biasa. Akhirnya apa? Istrinya diikat di kursi, dicuburin ke sumur mati di belakang rumah. Begitu siang adem gak ada perempuan. Begitu sore tenang merdeka gak ada istri. Begitu maghrib udah mulai kesepian. Suami kan kalau ditinggal istri sehari semalam ya kan udah bingung. Gak ada yang bikinin kopi, Indomie ya kan. Begitu tengah malam bukan cuma kesepian, kedinginan. Akhirnya gak tahan, istrinya ditarik lagi. Begitu ditarik yang nongol aki-aki. Kamu siapa? Aku jin penghuni sumur mati ini. Istriku mana? Ada di bawah. Kenapa kamu yang naik? Gua gak tahan, bini lu cerewet banget. Lah coba itu. Lah jin aja gak kuat. Ya kan? Makanya kita sebagai laki-laki harus banyak-banyak bersabar. Ya kan? Begitu juga yang perempuannya. Saling memahami, saling menghargai. Jangan saling melempar tanggung jawab, menuntut hak. Kira-kira begitu Ustadz. Masya Allah luar biasa. Pak. Sabar ya. Emang luar biasa, itulah warna-warni rumah tangga. Boleh dong sedikit tambahan dari Kiai Erik mengenai rumah tangga yang memang tidak ada yang namanya lulus dalam rumah tangga. Seperti apa rumah tangga yang harmonis, sejuk, dan tentunya jadi idaman buat semuanya. Ya namanya rumah tangga ya, tadi kan udah dibuka tuh sama Kiai itu tadi itu. Iya. Tapi yang menarik begini. Sebetulnya kalau disebut sakinah itu sakan itu saya sering
jelasinnya sederhana aja. Kalau kita lagi ngaji itu kalau disukunkan jadi bagaimana sih? Baca jadi dimatiin kan? Jadi tetap, jadi diam kan begitu. Sebetulnya seorang laki-laki itu ketika dia keluar, dia berjihad, cari nafkah, itu penuh dengan kekhawatiran, dengan kegelisahan dan lain-lain sebagainya. Ketika dia pulang itu kegelisahannya, kekhawatirannya, kesemuaan yang dirasakannya itu dimatikan oleh istri itu, gitu loh. Jadi bagaimana kegelisahannya itu hilang, itu perasaannya jadi sakinah. Contohnya apa? Rasulullah SAW ketika dikasih wahyu yang pertama, apa yang terjadi? Beliau kan menggigil kan? Menggigil, pulang, tapi ketika ketemu dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha, apa yang terjadi? Langsung kemudian diselimuti. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, terima kasih guru kita Kiai Erik, Kiai Syahdan, luar biasa. Apa yang beliau sampaikan, jawab, dan ini semua memberikan informasi yang baik buat kita semua. Mudah-mudahan guru-guru kita ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, insya Allah bagi semuanya pemirsa dimanapun berada, apabila memiliki permasalahan seputar sudut pandang Islam, boleh kirimkan pertanyaannya ke Instagram @cahaya_news. Insya Allah pertanyaan yang terpilih nanti dijawab oleh para guru-guru kita di acara selanjutnya. Pemirsa semua, setelah ini kita akan ngaji yuk, mengaji bersama Ustadz Munawir Ngacir dengan segmen ngaji yuk bersama beliau. Setelah ini ya jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Kepada para pemirsa yang ingin ikut ngaji yuk bersama kita di studio, silakan disiapkan dulu Al-Qur'annya. Jangan lupa cabut dulu gosokannya, matiin dulu kompornya, dan sama-sama ambil Al-Quran, kita ngaji bersama-sama. Insya Allah dalam program Ngaji Yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Cerah banget mukanya romanya ini. Lah, alhamdulillah, orang-orang seneng kan begitu ya. Sekarang surat apa guru? Surah Al-Fat. Al-Fat ya. Number 8 and 9. Silakan guru. Jasa ibu pada manusia sangat berharga, mengandung, melahirkan dalam derita, mengasuhnya, merawatnya, penuh kesabaran. Diem baik, ya Allah. Enggak ngerti kita mah ya. Berarti ini lahirnya udah tua. Ini lagu zaman tahun 80-an gitu. Belum lahir saya. Nah, bapak saya belum pacaran. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan kelapa dicampur kecap. Cakep. Bapak-bapak jawabnya mantap. Masya Allah. Masya Allah. Ini si bekaka duduk di teras. Cakep. Ini si kakak-kakak insya Allah nggak malas ya. Alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga para pemirsa yang ada di rumah dan juga yang ada di studio, yang insya Allah yang masih jomblo atau jomblowati, Allah kasih jomblo dan jomblowati, amin. Ya Robbal. Kok ya Robbal. sama aja doanya. Seneng banget dia doain begitu ya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bareng-bareng selalu diberikan rizki yang barokah. Amin. Anak yang solehah. Biar bisa beli sawah. Amin. Anak kita nggak suka jual gabah. Mudah-mudahan jadi ustaz. Dan matinya husnul khotimah. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang hadir di studio ini dan juga para pemirsa yang ada di rumah selalu mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin. Ya Robbal. Alamin.
Ya Robbal. Ini mah bapak-bapaknya makan kelutuk, jambu kelutuk, daunnya ngelembreh. Cakep. Yang ngaji pada ngantuk, bibirnya dobleh, kan begitu ya. Ya Allah. Subhanallah. Nah, sebelum saya bareng-bareng ngaji, tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani oleh guru kita yaitu Ustadz Abe yang sekarang sudah mencetar luar biasa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih doanya guru. Amin. Dan juga saya tidak ditemani tidak hanya Ustadz Abe saja, saya juga ditemani oleh bintang tamu kita yang luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. What's your name? My name is Martin. My name is Martin. Allah. Ini kalau saya julukin atlet. Kenapa? Ya, badannya kan atlet ya. Antara tulang dan kulit. Masya Allah. Mas Martin. Salah ngomong ya Allah. Mas Martin, coba hari ini belajar surah Al-Fat, yaitu ayatnya number 8. Understand? Yes. Yes, coba dibacain Mas Martin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Suaranya udah cakep begitu, kurang neken aja, kurang neken. Yang kalau neken kan membacanya agak sedikit semangat sedikit. Jangan ngelembreh ya. Lembek begini. Udah 5 menit ngantuk ya. Oke, ini kita bareng-bareng dengan jamaah yatin ya. Dengan pemirsa yang ada di rumah, nadanya saya kasih begini. Mama, 1, 2, 3. Begitu dong Tin, Masya Allah. Nah, jam bapak-bapak ya Allah. Udah cakep bener ya. Masukin ke dalam ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita masuk di dalam surah Al-Fat ayat 8. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. 1, 2, 3. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Iya, biasa Tin. Martin, ini kalau bareng-bareng cakep. Tapi kalau atu-atu nggak tahu dah. Lah iya. Ini mohon maaf, orang yang kata Nabi, orang yang ahli dalam Al-Quran ini nanti bareng dengan malaikat. Nabi mengatakan begini, Al-mahiru bil Quran ala safaratil kiramil bararah. Orang yang ahli Al-Quran nanti bareng dengan malaikat. Bapak, Pak, kepengen bareng malaikat apa enggak? Mau malaikat siapa? Israel. Allah ya Karim. Ya Allah tuh. Makanya ketika membaca Quran pakai seni ada 2 cara. Pertama yaitu dengan mujawad, dengan ilmu tajwid ya, dengan seni. Yang kedua adalah ada namanya murotal. Understand? Understand? Lah, orang aki-aki yang pinter bahasa Inggris, ya enggak? Ini kakak-kakak kita, Masya Allah. Mudah-mudahan cantik semuanya, amin. Nah, yuk kita bareng-bareng, kita nanti dengan nada yang tadi. Pa, 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 pa. 1, 2, 3. Perhatikan, di sini ada nun bertasydid ya. Ini kudu dibaca deng.
Dengung. Kalau dibaca dengung tempatnya di mana? Di panjangnya berapa? Alif. 1 alif sama dengan 2 Nah kan begitu. Wa ghunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza masyuddida. Apabila ada nun bertasdid dan mim bertasdid maka dibaca dengung. Begono, yuk kita baca. Inna 1 2 3. Inna. Di sini ada alif bertemu dengan hamzah, maka dibaca mad jaiz fasil. Mad itu panjang, jaiz itu boleh, fasil adalah terpis. Enak nggak terpisah? Enak nggak terpisah? Lah kagak enak, sedih ya nggak? Begitu sedih di pojokan nyanyi. Hum tere bine hisakete tere bina hibiju dumera abidum hibidum hum tere abidum. Apal semuanya ya Allah. Kalau nyanyi pakai seni luar biasa enaknya. Misalkan lagu balonku. Kalau balonku nggak pakai nada, kagak en. Jangan kan membaca Al-Quran nggak pakai lagu, 3 menit ngantuk, betul. Nah makanya nyanyi, masya Allah, baca Quran dengan seni, jadiin indah. Mama, 1 2 3. Ya Allah, di mana-mana bapaknya semangat bener ya. Manggil mama ya nggak? Ya Allah. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. 1 2 3. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Oke, di sini ada harokat fathah berdiri. Berarti dibaca pan? Dibaca pan? Panjang. Ini biasanya yang cewek senengnya yang panjang apa yang pendek? Hah? Kagak tahu dia, belum paham. Dan kemudian syahidau, di situ ada tanwin. Nah, ya. Ketika ada tanwin, nih kalau saya bicara dengan tanwin pasti ada 3 perkara yang diomongin. Ya nggak? Ini namanya hukum tanwin. Di dalam kitab Hidayatus Sibyan dijelaskan begini. Akamutan winin wa nunin taskunu indal hija khamsatun tubaya begitu ya kan. Saya baru kali ini baca syair dipelototin sama nenek-nenek. Ya Allah, kagak ada nenek-neneknya, masya Allah. Nah di sini ada tanwin nih. Tanwin berarti apabila bertemu dengan wawu maka dihukumi idgham bighun. Idgham artinya mas. Ini mau jawab kenceng takut salah ya nggak? Nggak jawab dikirin kagak ngerti ya nggak? Ya Allah, masuk yaitu dengan apa? Bighunah, dengan berdeng. Makanya masuk dengan berdeng. Dengungnya di mana? Hidung, khayshum ya kan? Di hidung. Saya kasih contoh. Ya kan? Di sini berarti syahidau. 1 2 3. Lagi 1 2 3. Syahidau. Wa mubasysyirau. Oke, nah nanti kalau di rumah pakai seni yang mana? Panggil istrinya, mama. Ini bapak mulai kapan sih bapak? Kan begitu ya Allah. Tadi ngacir ya bareng ngajarin kan begitu ya. Ngacir itu ngaji ceria, ngaji ya ceria aja begini masih ada yang ngantuk aja, masya Allah. Itu orang sono, kalau orang sini insya lebih parah apaan ya Allah. Terus kemudian
Wa mubasysyiran wa nadhira. 1, 2, 3. Wa mubasysyiran wa nadhira. Wa nadhira. Wa nadhira. Coba lidahnya bareng-bareng. Wa nadhira. Zazizuzal. Zanizal. Zaniza. Coba lidahnya agak digigit. Agak digigit ya. Zazizuzal. 1, 2, 3. Coba Martin coba. Zazizuzal. Zazizuzal. Yang semangat dong. Ini Martin Masya Allah. Suaranya udah bagus. Gunain. Allah ngasih skill sama situ kan luar biasa. Jarang-jarang suaranya begitu. Ya nggak? Wa mubasysyiran wa nadhira. 1, 2, 3. Wa mubasysyiran wa nadhira. Nah begitu dong Masya Allah. Kan enak. Coba bareng dengan pemirsa dan juga yang ada di studio. Wa mubasysyiran. 1, 2, 3. Wa mubasysyiran wa nadhira. Oke Masya Allah. Yuk coba dari awal. Tadi dengan nada yang tadi. Pa 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 pa. 1, 2, 3. Oke. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. 1, 2, 3. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Syahidan. 1, 2, 3. Syahidau. Agak tafasyi itu disembur ya. Syahidau. Wa mubasysyiran wa nadhira. Wa nadhira. Oke. Nah di sini tidak boleh dibaca ron. Understand? Yes aja deh. Karena di situ dibaca mad'iw wat. Mad'iw wat. Artinya apa? Tiba-tiba. Makanya di sini tidak boleh dibaca tanwin. Understand? Nah, iya kalau nggak yes masa begitu masih susah juga ya. Ya Allah. Kemudian ayat yang berikutnya. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. 1, 2, 3. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Wa tuwaqqiruhu. Wa tuwaqqiruhu. Wa tuwaqqiruhu. Wa tuwaqqiruhu. Nyeklok. Nyeklok. Qoqiqoq. Qoniqoq. 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 Nah iya nyeklok. Nah kalau misalkan nggak pada tempatnya nanti takut di situ artinya salah. Kalau nggak sesuai dengan makhrajul hurufnya nanti mengartikannya jadi salah. Saya kasih contoh qaf dengan kaf. Nih, kalau kaf Allahu akbar. Ya, jangan akbar ya. Di situ kan dibaca tafhim, dibaca tebal. Allahu akbar. Jangan akbar, jangan. Kalau akbar di situ berarti Allah ada di kuburan. Understand? Lah iya, makanya kudu makhrajul hurufnya kudu pas. Makanya di dalam Al-Quran, azab membaca Al-Quran itu di dalam surah Al-Muzammil ayat 5, ayat berapa? 4 ya. 1, 2, 3, 4. Number 4 ya. Di situ dijelaskan warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran kudu tartil. Understand, Tin? Yes. Masya Allah. Iya, yes aja dah biar cepet ya. Ya Allah. Kemudian ayat yang berikutnya wa tusabbihu bukratan wa
asila. Tuh 2 3. Watusabbihuhu bukratan wa asila. Sekali lagi dengan pemirsa yang ada di rumah. 1 2 3. Watusabbihuhu bukratan wa asila. Masya Allah. Mari kita tutup dengan bacaan Romul, lagu di dalam Al-Quran ada. Watusabbihuhu bukratan wa asila. 1 2 3. Watusabbihuhu bukratan wa asila. Bersama. Sadaqallahul azim. Tuh 2 3. Sadaqallahul azim. Insya Allah mudah-mudahan ini ada berkah dan manfaatnya. Amin ya robbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Faham semuanya? Insya Allah makin senang dan gemar mempelajari Al-Quran. Amin. 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 Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan insya Allah bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Kiai Munawir Ngacir yang luar biasa, selalu ceria. Insya Allah setelah ini kita akan doa bersama dengan para guru-guru kita semua. Tetap di Cahaya Hati Indonesia. Dalam rumah tangga adalah merupakan dinamika dan bumbu kehidupan berkeluarga. Akan tetapi jangan sampai permasalahan yang muncul menjadikan kita kemudian hilang dan memudar kasih sayangnya, berguguran kepercayaannya, bahkan naudzubillah jangan sampai menjauhkan kita pada Tuhan. Karena itulah kita diperintahkan oleh agama untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kebenaran, dan saling mengingatkan dalam kesabaran antar pasangan kita dan keluarga kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwa penyakit iri, dengki merupakan suatu penyakit yang apabila bersemayam dalam hati kita, maka seperti api memakan kayu bakar. Segala macam kebaikan-kebaikan kita akan terhapus oleh iri hati dan dengki tersebut. Maka dari itu kita bermohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah hadirkan di tengah-tengah kita sahabat-sahabat terbaik, dan juga Allah senantiasa hadirkan sikap bersyukur atas segala macam ketentuannya agar kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang senantiasa dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, karenanya insyaallah setelah mendengar para ustadz di sini semuanya, kita selalu harus diingatkan kembali bahwa agar supaya semua saling berkasih sayang seperti apa sih sebetulnya? Ingat, pertamanya apa? Amanu wa amilus sholihat. Tawasau bis sabr, tawasau bil haqqo, tawasau bis sabr. Tapi kemudian dipanjangkan lagi dengan apa? Tawasau bis sabr, tawasau bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Nah, karenanya iman yang pertama kemudian mengimplementasikan keimanannya kepada amal soleh, kemudian saling mengingatkan kepada kebenaran, kemudian bersabar terhadap itu semuanya, dan insya Allah dengan itu semuanya kita bisa saling berkasih sayang. Nah, karenanya yuk kita sama-sama berdoa agar supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bisa berpesan terhadap apa tadi? Kebenaran, kesabaran, dan kasih sayang tadi. Amin. Ayo mari kita berdoa sama-sama. Yang di rumah juga berdoa, karena kita nggak tahu dari amin yang mana ini doa akan diijabah ya. Tapi kalau satu saja amin diijabah, insya Allah semua doa-doa kita akan diijabah. Insya Allah ya. Mari satukan doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa barik salim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya Allah. Amin. Allah subhanahu malikul kudus salamul mu'minul muhaimin azizul jabbarul mutakabbir. Ya Allah. Amin. Ya Allah, di hari yang baik ini ya Allah, bersama orang-orang yang baik ini ya Allah, di acara yang baik ini ya Allah, dengan menyebut nama-namamu ya Allah, ijabah doa-doa kami ya Allah.
Ya Allah, ya muqallibul qulub, tsabbit qulubana ala dinik ya Allah. Tsabbit qulubana ala imanik ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikan hati kami ya Allah. Tetapkan hati kami dalam agamamu ya Allah. Kuatkanlah hati yang masih lemah ini ya Allah. Yakinkan hati yang masih ragu-ragu ini ya Allah. Ya Allah, ya Hayyu Qayyum birahmatika astaghits. Aslih lisani kullahu takilni dan nafsi tarfatan lahadi minan nas ya Allah. Engkaulah yang menghidupkan kami. Engkaulah yang mengurusi kami setiap detiknya ya Allah. Ya Allah, dengan rahmat-Mu kami memohon pertolongan-Mu ya Allah. Perbaiki kehidupan kami ya Allah. Perbaiki kehidupan keluarga kami, saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, sahabat kami ya Allah, lingkungan kami, bangsa kami ini ya Allah. Ya Allah, dan jangan Kau biarkan kami dengan ujian-ujian kami walau sekejap mata pun ya Allah. Tuntunlah kami, ringankanlah, mudahkanlah ujian kami. Dan jangan Kau hukum kami jika kami lupa atau bersalah ya Allah. Tuntunlah kami ihdinas syiratal mustaqim, di jalan yang lurus, di jalan yang Kau ridho ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada guru-guru kami yang telah mengisi di siang ini. Al-Ustadz Erik Yusuf, Al-Ustadz Abu Musa, Al-Ustadz Syahdan, Al-Ustadz Munawir Ngacir, dan kori kita Ustadz Yusuf. Mudah-mudahan pertemuan ini jadi keberkahan buat kita semua. Sampai ketemu di Cahyati selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya mengingatkan, jangan lupa terus jaga 5M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri dari berpergian. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah